Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya karenanya kita berbuat, kita senantiasa mencoba untuk memurnikan setiap niat-niatan kita, setiap waktunya, setiap harinya dalam apapun perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Karena Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, tidak menerima kecuali hanya perbuatan-perbuatan yang terbaik. Tidak menerima kecuali hanya perbuatan-perbuatan yang ditujukan kepadanya. Dan kita memohon kepada Allah, andaikan ada niatan-niatan kita yang tidak baik, ada niatan-niatan kita yang masih kurang, ada niatan-niatan kita yang belum pada tempatnya, mudah-mudahan Allah senantiasa luruskan hati kita, bahwasanya niat kita untuk datang ke masjid, niat kita untuk mengkaji Islam, niat kita untuk bisa melakukan ibadah-ibadah, semuanya hanya karena Allah, dan mudah-mudahan karena itu Allah memberikan balasan-balasan yang terbaik kepada kita. Salat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita dan menunjukkan kepada kita bahwasanya kekayaan itu adalah sesungguhnya kekayaan hati. Hati yang luang, hati yang lapang, hati yang mampu untuk menerima segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu yang paling sulit di dalam kehidupan kita adalah ketika kita mencoba untuk merendahkan diri kita, kemudian meninggikan Allah. Dalam arti merendahkan diri kita itu, kita menganggap bahwa diri kita itu tidak tahu, bahwa diri kita itu tidak faham yang terbaik. Karena itu kita meyakini bahwa setiap apapun yang Allah berikan ke depan kita, apapun yang Allah jadikan ada di hadapan kita, itu adalah sesuatu yang terbaik yang kita harus nikmati karena Allah. Andaikan Allah memberikan kepada kita sesuatu yang Allah memberikan kepada kita sesuatu yang orang kira, itu adalah sesuatu yang sulit. Tapi karena Allah yang memberikan, maka kita coba untuk menikmati. Kalau Allah memberikan kepada kita sesuatu yang orang kira itu adalah sesuatu yang sangat baik, maka kita pun mencoba untuk menikmati. Bukan karena apa yang diberikan, tapi lebih kepada siapa yang memberikan. Itu adalah penerimaan terhadap Allah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, beliau tidak pernah mengeluh dalam perbuatan, dalam setiap apapun yang datang kepada beliau, dan beliau meresponsnya dengan perbuatan-perbuatan yang terbaik yang beliau mampu lakukan. Dan mudah-mudahan dengan mencontoh Nabi, kita juga memiliki kekayaan hati dan mampu menjalani kehidupan ini lebih baik daripada orang-orang yang tidak memiliki atau tidak diajari oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu insya Allah dirahmati Allah, tema kita ini adalah tema yang sangat panjang dan kita belum tahu kapan akan selesai. Karena kenapa? Karena berbicara tentang keluarga, kita tuh kayak lagi balapan. Kita tuh kayak lagi balapan antara kebaikan sama keburukan. Dan kita nggak tahu kita tuh bisa menang atau tidak. Kalau bukan karena kita itu berharap pada Allah, itu kayaknya sulit kita untuk menang balapan dengan keburukan-keburukan dalam keluarga. Karena kalau Bapak Ibu sekalian ngelihat berita setiap hari, berita-berita itu kayaknya semakin membuat kita khawatir. Dan semakin membuat kita tuh berpikir kayak gini, ini baru 2024 dan anak saya mungkin baru ada yang TK, baru ada yang SD. Gimana nanti kalau mereka udah gede, kan gitu. Karena zaman-zaman kita dulu terus terang belum ada problematika-problematika seperti sekarang. Bukan berarti kita membanggakan di zaman kita, bukan. Tapi kita cuma pengen ngasih tahu bahwa dunia itu berubah. Karena dunia itu berubah, maka kita pun harus ikut berubah dalam arti perubahan yang baik. Karena kalau kita tidak bisa menyesuaikan dalam kondisi anak-anak zaman sekarang, maka gimana caranya kita bisa mendidik mereka? Misal ya, kalau kita lihat, kenapa sih orang-orang bilang semakin kesini anak-anak itu semakin punya problematika mental? Ya gampangnya adalah karena mereka punya sesuatu yang dulu kita nggak punya. Mereka punya handphone, kita dulu tidak punya. Maka yang namanya pergaulan ibu-ibu itu, pergaulan bapak-bapak itu ya cuma pertetanggaan aja. Paling jauh anak kompleks sebelah. Paling parah kita ngelihat orang adalah itu ada anak gedongan, rumahnya bagus,
tinggalnya tempatnya bagus, ada mobil, karena zaman dulu nggak banyak yang punya mobil. Ya paling kita cuma ngelihat itu aja. Tapi anak-anak zaman sekarang nggak ngelihat itu. Mereka ngelihat seumur mereka ada anak-anak yang naik helikopter, seumur mereka ada anak-anak yang beli apa aja tinggal beli. Mereka ngelihat ada orang-orang yang kemudian nggak mau hormati makanan dan segala macam. Itu menjadi sesuatu bahan dalam pikiran mereka yang mungkin dulu nggak ada sama kita. Lah dulu aja kita punya tetangga yang beli mobil baru aja kita sirik. Kebayang nggak sih anak-anak zaman sekarang tetangganya tuh bukan cuma di sebelah rumah. Anak-anak zaman sekarang tuh tetangganya itu seluruh dunia. Dan yang dilihat bukan hanya beli mobil baru, maka wajar pemikiran mereka lebih lemah daripada kita. Kenapa? Karena di waktu yang masih muda mereka sudah menghadapi banyak sekali serangan-serangan tadi. Nah, itu yang kita bilang, kalau kita sebagai orang tua nggak ngerti kondisi seperti ini, akhirnya yang terjadi kita cuma komplain dan akhirnya kita cuma nyalain anak kita. Dulu mama dibesarkan sama orang tua udah kayak Romusa gitu kan ya, entah anak atau kerja paksa kan gitu. Kamu baru diginin aja sudah begini, kamu baru dimarahin dikit aja udah nangis, kamu baru gini aja udah mau bunuh diri, anak macam apa? Karena kita pikir mereka masih hidup di zaman kita. Kita nggak ngerti bagaimana cara untuk memperbaiki. Tapi tidak hanya itu, tidak hanya yang buruk, sudah saya sampaikan. Yang namanya perubahan itu juga membawa banyak hal yang baik. Misal, kalau zaman dulu namanya ibu-ibu kajian ya itu aja. Kajian ya di situ-situ aja. Kalau misalnya ustadz yang ada di daerah itu bagus, jadinya orang-orangnya di situ jadi pinter. Makanya daerah-daerah pesantren itu biasa satu kampung pinter kalau ustadznya pinter kan gitu. Sampai sekarang kita lihat kan satu kampung beriman gara-gara di situ ada pesantren misalnya. Itu zaman dulu. Tapi kalau misalnya ustadznya atau ulamanya tidak terlalu bagus dalam ngajarin, ya satu kampung pula yang jadinya misalnya nggak terlalu islami. Ustadz nuduh. Enggak, bukan nuduh. Ini kan kenyataan. Coba lihat ya, betapa banyak orang-orang di kampung misalnya zaman dulu nggak kerudungan, bener nggak? Istri saya kadang-kadang nanyanya begini, pertanyaannya apa ya yang mereka dakwain, ustadz dakwain sehingga orang-orang ini pada nggak kerudungan, padahal kerudungan ini adalah perkara yang wajib. Kita nggak tahu, yang jelas kita nggak nyalain. Karena kenapa? Karena zaman dulu bisa jadi tantangannya berbeda seperti zaman sekarang. Tapi zaman sekarang orang-orang bisa akses ustadz manapun yang dia suka via media sosial juga. Orang-orang bisa akses ustadz-ustadz yang dia bisa masuk ke dia lewat apapun. Karena yang namanya ustadz-ustadz ini ternyata berbeda-beda. Ada ustadz-ustadz yang nyampein tentang syariat lebih banyak. Ada ustadz-ustadz yang nyampein fikih lebih banyak. Ada ustadz-ustadz yang nyampein tentang sejarah lebih banyak. Ada yang nyampein tentang akidah lebih banyak. Seperti yang kita lihat, jangankan di luar, di masjid ini juga sama. Ustadz-ustadz nggak semuanya satu. Kalau ustadz-ustadz semuanya cuma perlu satu warna, ya nggak perlu ada yang lain. Tapi masalahnya kan keperluan orang kan berbeda-beda. Ya kan ya. Contoh misalnya, di antara kita kalau makan aja punya selera masing-masing. Ada yang makan ayam, ada yang nggak suka ayam. Ada yang makan ikan, ada yang makan ikan alergi. Ada yang hobi makan udang, ada yang sekali makan udang bengkak matanya. Itu kan berbeda-beda. Nah, sama kayak agama zaman sekarang lebih mudah didapatkan sama orang-orang. Dan otomatis orang-orang jadi lebih banyak tahu juga tentang Islam. Artinya tetap aja perubahan. Kalau perubahan ini kita nggak paham, maka kita akan sangat sulit mendidik anak-anak kita. Dan kalau kita lihat sampai dengan saat ini, kita melihat inilah sangat pentingnya kita itu mengkaji Islam, terkhusus menerapkannya di dalam keluarga. Karena kita selalu ulang-ulangi, keluarga ini adalah benteng terakhirnya daripada umat muslim. Dan sekarang sudah mulai mau dihancurin. Separah-parahnya zaman dulu. Jadi gini ya, kalau Bapak Ibu sekalian mau ngelihat kondisi kaum muslim, kan sudah kita sampaikan, kondisi kaum muslim itu sangat mudah. Kalau mau dilihat, lihatlah Baitul Maqdis. Kalau Baitul Maqdis itu diambil orang, berarti kaum muslimin pada saat itu sangat lemah dan bermasalah. Itu mudah banget. Artinya, besok kalau Baitul Maqdis itu sudah balik lagi ke tangan kita, berarti kita sudah kuat dan tidak ada masalah. Bisa difahami ya? Itu rumus yang sudah pasti.
dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Allah sudah nyampe di dalam Al-Quran. Begitulah rumusnya. Allah sampaikan bahwasanya Baitul Maqdis itu adalah pusat keberkahan. Kalau namanya pusat ada masalah, yang lainnya pasti bermasalah, benar nggak? Tiba-tiba di rumah ibu WC-nya kerannya mati. Pas lagi kemudian mau pipis, semprotnya nggak bisa keluar. Maka yang pertama kali kita mikir apa? Oh, mungkin semprotannya aja yang rusak. Kita buka keran yang lain. Kalau keran lain masih nyala, berarti masalahnya di semprotan. Tapi kalau semprotannya nggak nyala, kerannya nggak nyala, showernya nggak nyala, tempat air dapur nggak nyala, tempat cuci nggak nyala, berarti masalahnya di mana? Di sumbernya. Entah di toren atas atau di ground tank. Kan gitu. Nah, artinya adalah apa? Baitul Maqdis itu sumbernya keberkahan dunia, terkhusus pada orang-orang yang beriman. Kalau itu bermasalah, itu semuanya jadi masalah. Artinya apa? Kalau mau lihat orang-orang muslim bermasalah atau tidak, lihat Baitul Maqdis. Nah, yang mau saya sampaikan adalah separah-parahnya zaman dulu Baitul Maqdis itu diambil sama tentara salib. Pada tahun 1099 itu tentara salib ngambil Baitul Maqdis, tentara salib tidak masuk sampai keluarga. Paham sampai di sini? Tentara salib itu ngerusaknya tidak sampai ke keluarga. Yang terjadi yang rusak pada saat itu apa? Satu, ulama-ulama sudah sepakat pada saat itu penguasanya rusak. Itu udah jelas. Penguasanya rusak, penguasanya berantem satu sama lain. Ukhuwahnya nggak ada. Dan saya tuh bukan lagi ngomong tentang Palestina zaman dulu ya. Coba teman-teman relatein atau dihubungkan dengan zaman sekarang. Kira-kira sama nggak? Sama nggak kira-kira? Lebih parah kita, iya benar. Nggak sama sih, lebih parah kita. Lihat ya, zaman dulu penguasa-penguasanya rusak. Zaman sekarang sama nggak? Penguasa-penguasanya berantem. Zaman sekarang sama nggak? Sama, gitu kan ya? Karena kenapa? Karena ini sudah rumus. Di zaman dulu pertama penguasa-penguasanya rusak. Yang kedua, ulama-ulamanya rusak. Itu yang paling parah. Kenapa? Karena zaman dulu ulama-ulama menggunakan ilmunya bukan untuk kepentingan agama. Mohon maaf, ini ulama sendiri yang nulis, bukan saya yang nulis. Ulama-ulama sendiri nulis. Sebelum perang salib, ulama-ulama itu ketika mereka melakukan aktivitas-aktivitas ngajar ataupun mereka kemudian memberikan solusi, ternyata bukan untuk agama Islam tapi untuk fanatisme mazhab. Itu koreksi bagi kita. Hasilnya adalah apa? Hasilnya, coba Bapak Ibu sekalian cari, kalau nggak percaya dengan omongan saya, cari silahkan, mau di Google, mau di buku, mau di kitab, silahkan cari. Pada saat itu sebelum perang salib yang berantem antar mazhab. Madhab Syafi'i berantem dengan madhab Hambali, ya kan ya? Apa kemudian pasalnya? Pasalnya sederhana. Allah itu ada di mana? Imam Syafi'i, bukan Imam Syafi'i ding, Imam Syafi'i baik, bebas. Ulama-ulama dan pengikut Imam Syafi'i menganggap bahwasanya Allah tidak bertempat, ya kan? Lalu kemudian pengikut-pengikut madhab Hambali berkata Allah harus ada di atas arash. Nggak apa-apa, nggak ada masalah, berbeda. Orang dari zaman dulu sudah berbeda. Tapi masalahnya dibawa lebih panjang lagi. Akhirnya orang-orang yang berkata Allah ada di atas arash. Baca di dalam Al-Quran. Allah beristiwa di atas arash. Lalu kemudian dilanjutin ngomongannya begini. Siapapun yang ngomong bahwa Allah tidak punya tempat, kafir. Paham sampai di sini? Tahu arti kafir? Mereka menganggap bahwasanya Allah ada di atas arash. Itu adalah Al-Quran. Benar? Benar. Pendapat bahwa Allah beristiwa di atas aras, benar? Benar. Yang salah apa? Siapa yang nggak berpendapat seperti saya, kafir. Tahu artinya kafir? Artinya kafir adalah darahnya halal. Artinya kafir adalah dia tidak beriman lagi pada Allah dan Rasulnya. Artinya kafir setelah beriman adalah murtad. Murtad itu berarti harus dibunuh. Lebih parah lagi, mereka mengatakan orang-orang kayak gini yang salah dalam agama lebih parah daripada orang kafir. Karena orang kafir itu tidak merusak agama, tapi orang-orang yang merasa Islam tapi kafir, itu kata mereka, itu merusak agama. Dan saya nggak bicara tentang orang-orang zaman dulu. Kejadian nggak sekarang? Kejadian.
Lah orang-orang yang kemudian mengikuti bahwasannya Allah nggak bertempat, lalu kemudian ngamuk, lalu nulis lagi, memang mazhab sebelah itu orang-orangnya cacat akal, orang-orang yang nggak ada yang mikir. Coba mikir, kalau seandainya Allah cuma beristiwa di atas aras, Allah kan adalah qadim, Allah kan adalah zat yang terdahulu. Kalau seandainya Allah itu zat yang terdahulu, sebelumnya, sebelum dia ada, itu nggak ada semua. Lah sebelum Allah menciptakan aras, berarti Allah di mana? Paham sampai di sini? Ini saya yakin ini nih 90% atau bahkan ya 99% yang hadir di sini nggak peduli tentang itu. Paham nggak sih maksudnya? Tapi ketika ulama-ulamanya sudah bukan mendakwahkan sesuatu untuk Islam, tapi untuk dirinya atau untuk madhabnya, fanatisme madhab, lihat, Anda nggak bisa bohong, yang terjadi adalah perpecahan di tengah umat. Itu yang terjadi. Artinya, kalau terjadi perpecahan di tengah umat seperti zaman dulu ketika sebelum perang salib, berarti itu salahnya siapa? Salahnya ulama. Karena ulama itu harusnya mereka membuat orang-orang takut pada Allah. Kalau orang-orang takut sama Allah, nggak mungkin mereka berantem satu sama lain. Paham nggak sih maksud saya? Contoh ya. Nih, kalau Anda itu benar-benar takut sama Allah, Anda punya tetangga nyebelin misalnya ya, taruhlah tetangga Anda benar-benar nyebelin, tapi Anda mau nggak, Anda berani nggak melakukan sesuatu yang merugikan tetangga? Enggak. Kenapa? Karena Allah lihat kita, karena kita takut. Nah itu harusnya ulama, penguasanya rusak, masyarakatnya rusak. Pada saat itu mereka juga bermewah-mewahan dan seterusnya. Kenapa? Karena cuma satu, ulamanya rusak. Ketika ulamanya rusak, lalu kemudian mereka memperbaiki diri, maka terjadilah kebangkitan orang-orang muslim. Tapi yang mau saya sampaikan adalah pas tentara salib datang, itu kerusakannya nggak sampai keluarga. Sampainya levelnya apa? Levelnya ulamanya rusak, umatnya berantem satu sama lain. Tapi di keluarga masih adem ayem, masih biasa-biasa aja, maka masih bisa dibentuk dalam waktu 50 tahun berikutnya keluarga seperti Salahuddin, keluarga seperti Nuruddin yang muncul untuk kemudian mengambil kembali Baitul Maqdis. Berarti memang kalau kita lihat balik lagi ya, kalau kita lihat fakta ya, ini kayak kejar-kejaran ini. Kenapa? Kita ngomong tentang keluarga, memperbaiki keluarga, kita nonton TV, ternyata Indonesia semakin meningkat perceraian kan gitu. Lah, baca nggak di TV atau di sosial media? Ini udah mau hampir 30% loh. Terakhir kali yang kita bahas tentang judi online. Coba bayangin, judi online sudah masuk ke anak di bawah 10 tahun. Coba bayangin, anak 10 tahun 80.000 orang. Anak dari 10 sampai 15 tahun ada sekitar 200.000 orang. Lah ini kan kita lagi berlomba-lomba. Ini judi online, itu baru anak-anak, belum bapak-bapaknya. Ya enggak? Lah ternyata kemarin diteliti di daerah mana? Banjarnegara atau Bojonegoro saya kalau nggak salah. Pokoknya di daerah satu daerah di Indonesia ketika diteliti di KUA-nya itu perceraian 30% langsung karena judi online. Luar biasa kan? Padahal zaman dulu yang saya dapat datanya, perceraian itu 3 besar adalah 1 karena uang, 2 karena emosional, 3 karena wanita atau pria lain. Bisa jadi itu adalah selingkuhan, bisa jadi itu mertua gitu kan ya. Itu zaman dulu. Tapi sekarang semuanya dilibas habis sama judi online. Jadi kalau kita berbicara tentang rumah tangga, kita tuh kayak berpacu tadi karena kerusakannya sekarang sudah sampai pada keluarga. Kita sudah nggak ada lagi dari mana kita harus mulai. Kenapa? Zaman dulu Bapak Ibu sekalian, nggak usah pas zamannya perang salib ya. Zaman dulu separah-parahnya anak, dia nggak akan mungkin bantah sama ibunya atau sama bapaknya. Kalaupun ada, itu durhaka banget tuh orang tuh. Pasti langsung terkenal seluruh kampung tuh kalau ada yang berani bantah bapak ibunya. Zaman dulu ya, nggak pernah ada cerita seorang anak bilang, ketika diomongin sama ibunya, meskipun ibunya salah ya, ibunya salah kalau ngomong begini, meskipun, kamu tahu nggak sih ketika aku ngelahirin kamu, berdarah-darah, menangis gitu kan ya, susah setengah mati kayak mau mati. Terus anaknya bilang gini, aku nggak minta dilahirin. Ada nggak zaman dulu kayak gitu? Kalau ada kira-kira gimana? Bukan jadi batu lagi tuh kayaknya tuh. Bisa langsung jadi bisa langsung dikarung lalu dibuang ke laut gitu kan ya. Lah kenapa? Karena zaman dulu referensinya belum ada. Tapi zaman sekarang referensinya sudah ada. Saya tanya rata-rata orang tua, anaknya ngomong gitu.
Lah belajar dari mana? Belajar dari media sosial, dari orang-orang barat. Yang orang barat nggak pernah diajarin bahwasanya ibu itu seperti Tuhan. Bahwasanya ibu itu posisinya seperti Allah. Kalau ibunya murka, Allah pasti murka. Zaman sekarang kita mau mulai dari mana? Kalau seandainya zaman dulu ibunya bagus aja, itu udah pasti anaknya bagus. Kalau sekarang ibunya bagus, belum tentu anaknya bagus karena ada ujian-ujiannya. Nah, maka Better Family ini bagi kita untuk mengetahui bahwasanya kita sedang membahas tentang bagaimana membentuk rumah tangga atau keluarga yang bagus. Maka pada hari ini saya pengen ngomong tentang rumah tangga. Dan pentingnya rumah tangga ini di dalam kemudian kita mengetahui tentang fungsi keluarga. Nggak apa-apa kita belajar terus supaya kita jadi ngerti, minimal ibu-ibu dan bapak-bapak tahu fungsinya rumah tangga tuh kayak apa atau keluarga kayak apa. Menarik. Contoh ya, rumah tangga itu kan bahasa Indonesia tuh. Benar nggak? Kok namanya rumah tangga? Selamat menempuh rumah tangga. Atau selamat membangun rumah. Ya rumahnya sih saya ngerti, tangganya saya nggak ngerti tuh. Karena kenapa? Karena kan nggak setiap orang punya lantai 2 kan. Kenapa harus namanya tangga? Tapi ya udah nggak apa-apa lah. Namanya orang Indonesia itu kan ada yang namanya simbolisme. Ada yang namanya kata-kata itu kan adalah ya tadi cuma menggambarkan sesuatu. Membangun rumah betul karena keluarga pasti tinggalnya di rumah. Tangga mungkin maksudnya adalah pelan-pelan naik ke atas. Karena ke atas itu identik dengan kebaikan. Contoh misalnya gajinya naik, itu bagus atau buruk? Bagus. Pangkatnya naik, bagus atau buruk? Bagus. Maka naik itu kan identik dengan kebaikan. Maka rumah tangga maksudnya pelan-pelan, awalnya di bawah, kita kemudian membangun keluarga, dia naik ke atas. Nah, yang menarik adalah kalau kita berbicara tentang rumah tangga, ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengandaikan Islam atau umat Islam itu seperti rumah. Jadi kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Islam itu seperti fondasi, atau gampangnya lagi adalah mudahnya fondasi daripada rumah yang kita bangun itu adalah iman. Ingat masih kemarin kalau kita bahas tentang iman, kalau iman itu kayak pohon, iman tuh bagian mananya? Akar, batang, atau buah? Akar, nggak kelihatan tapi sangat penting. Misal, contoh, orang-orang datang ke sini, ke Masjid Al-Muttaqin. Orang-orang bilang, wah keren banget tempatnya, luas. Oh keren banget tempat parkirnya, luas. Betul kan ya? Keren banget kubahnya, gede. Makanya lambang Masjid Al-Muttaqin yang baru kalau lihat yang paling kelihatan apa? Kubahnya. Bangunan sama kubahnya. Pernah nggak ada orang pernah nggak lihat ada orang datang ke Masjid Al-Muttaqin yang dia puji adalah, wah keren banget nih fondasinya. Pernah nggak? Nggak, karena fondasi nggak kelihatan. Seperti iman itu nggak kelihatan. Tapi pertanyaan saya, kalau di sini ada yang arsitek, alhamdulillah. Kalau nggak ada arsitek, saya yakin Bapak Ibu juga pasti sudah ngerti. Andaikan kita lagi mau bangun rumah, biasanya kalau kita lagi mau bangun rumah, pertama kali yang dibuat apa dulu? Fondasi. Maka ditanya, ibu mau berapa tingkat? Alhamdulillah karena anak saya ada 8 misal. Kita perlu kayaknya kamar ada 4. Makanya nggak mungkin kalau luas tanahnya segini saya bangun 2 tingkat. Saya maunya 4 tingkat, Pak. Oke, 4 tingkat. Dihitung sama teknik sipil, dapat fondasinya, harganya segini, pakai bahan ini, kami hitung sudah sesuai. Berani nggak ibu-ibu dan bapak-bapak bilang, boleh kurang nggak? Berani nggak? Berani. Yakin? Kalau soal urusan fondasi nih boleh kurang? Paling kita ngecek emang harganya segitu, betul kan ya? Tapi kalau kita kurangin bahannya, ini fondasi loh masalahnya. Lah kalau kita sudah fondasi udah selesai, kita bangun ke atas, dikasih RAB, dikasih ini anggarannya segini. Kita lihat mahal juga ya. Bisa nggak kalau nggak usah dicat aja kan gitu kan ya? Misal kita bisa kurangin nggak kalau di atas? Bisa. Ini mau dikurangin bisa. Mau dipasang AC bisa. Nggak dipasang AC nggak ada masalah. Mau kemudian ini dicat hitam boleh. Mau dicat merah boleh.
merah muda boleh, cuman males aja gitu kan ya. Boleh aja, tapi yang penting yang nggak boleh diatur atau nggak boleh dinegosiasi adalah yang namanya fondasi. Maka kata Rasulullah, Islam itu fondasinya itu iman. Iman itu nggak kelihatan, nggak ada yang muji, nggak ada yang tahu, nggak ada yang orang kemudian wah keren banget imanmu ya, nggak ada. Tapi itu perkara yang paling penting, termasuk di dalam keluarga. Iman itu perkara paling penting. Apa itu iman? Kita sudah bahas, tapi kita ulangi. Iman adalah bagaimana caranya kita punya keyakinan-keyakinan tertentu sehingga ketika kita merespon sesuatu itu dari keyakinan kita. Contoh, mau makan babi atau enggak? Kenapa enggak mau? Haram. Kenapa haram? Kata siapa? Kata Allah. Kalau dikasih 1 miliar mau makan babi? Mikir juga Ustadz kalau 1 miliar. Oke, enggak mau. Kenapa enggak mau? Percuma Ustadz. Kalau saya makan babi walaupun dikasih 1 miliar, duit habis Ustadz. Andaikan saya mati di hari itu juga, nggak saya bawa pulang itu duit, nggak saya bawa mati itu duit, nggak bisa saya nikmati. Apalagi sekarang saya sudah tua Ustadz. Saya tahu saat semakin tua Allah semakin ngambil rasa dari saya. Kemarin-kemarin makanan-makanan tuh enak, tapi semenjak saya sudah makin tua ini makin nggak enak. Ternyata nikmat dunia cuma segitu-gitu aja Ustadz. Yang saya cari nikmat akhirat. Kata-kata ini muncul dari iman. Paham ya? Jadi iman tuh nggak bisa dilihat kayak sholat. Iman tuh nggak bisa dilihat kayak orang lagi misalnya puasa, tapi iman itu akan berguna ketika dia respons pada satu perkara-perkara tertentu. Kemarin Gaza dibom lagi, ada seorang ibu-ibu diwawancara. Bayangin, ibu-ibu ini sudah menanti anaknya 14 tahun. Jadi 14 tahun kosong. 14 tahun kosong nggak punya anak, lalu kemudian hamil akhirnya atas izin Allah, lalu punya anak. Setelah punya anak dia bilang, saya cuma 1 jam ninggalin anak saya. Itu pun saya perlu untuk belikan dia makanan karena dia perlu makan. Saya tinggalin, begitu pulang rumah sudah rata. Dia meninggal, ibu saya meninggal. Dia ngomong itu dengan sangat santai sekali. Kenapa? Karena dia tahu. Yang menarik dia bilang, sekarang dia sudah lewat daripada sudah pergi daripada rawatan saya. Sekarang yang merawat dia adalah Allah Jalla Jalaluh. Itu kata-kata apa? Kata-kata itu muncul daripada iman. Kenapa? Karena dia yakin bahwasanya anak ini tidak mati. Anak ini hidup di sisinya Allah. Maka orang-orang Palestina, orang-orang Gaza mereka bilang, yang meninggal di antara kami sesungguhnya adalah yang beruntung. Karena mereka sudah lewat, mereka tidak lagi merasakan lapar seperti yang kami rasakan. Mereka tidak lagi merasakan takut seperti yang kami rasakan. Setiap kali kami harus bangun ketika ada sesuatu, mereka tidak lagi bisa merasakan sedih. Karena mereka sudah dijaga oleh Allah. Dan mereka sudah persiapan. Mereka sudah hafal Quran, mereka kemudian sudah bakti sama orang tuanya, mereka melakukan ibadah-ibadah sejauh yang mereka mampu. Bahkan menurut saya, apapun yang kemudian terjadi pada mereka dan mereka mampu terima selama hampir 9 bulan ini, itu menurut saya mungkin sudah lebih banyak daripada ibadah-ibadah kita yang kita lakukan dalam waktu yang sama. Nah, itu sesuatu yang muncul daripada iman. Maka kata Rasulullah, kalau andaikan rumah tangga itu seperti keluarga itu seperti sebuah rumah, maka fondasinya adalah iman. Ini terus yang harus dikerjain. Bedanya, kalau rumah sekali selesai fondasi, tutup, udah nggak diapa-apain lagi. Tapi kalau kita sebagai manusia, iman ini tetap aja dikerjain terus. Kita berpikir lagi bagaimana cara orang-orang beriman merespon dalam kondisi seperti ini. Datang sesuatu, misalnya nggak enak bagi kita. Gimana cara orang-orang beriman merespons ini? Tiba-tiba ada orang nggak suka datang. Wah, ini ibu ini parah dan segala macam, fitnah dan seterusnya. Gimana cara kita merespon ini? Ketika kita diambil orang-orang yang kita sayangi, bagaimana cara kita merespon ini? Semua itu adalah bagian daripada iman, dan cara latihnya sudah kita kasih tahu. Selalu berpikir, menghargai Allah, mencari bukti adanya Allah, mencari kemudian seperti apa ilmunya memahami Allah. Lihat orang-orang zaman dahulu seperti apa mereka beriman pada Allah. Itu semua adalah ilmu untuk fondasi rumah kita, rumah tangga kita, keluarga kita. Itu yang pertama, iman. Yang kedua, Rasul katakan, dan tiang-tiangnya adalah sholat. Tiang-tiangnya adalah apa? Sholat. Kenapa sholat? Sebenarnya bukan hanya sholat,
Tapi sholat ini hanyalah kiasan untuk mengatakan bahwasanya tiang-tiang ini adalah amal-amal soleh. Kalau kita pergi ke satu ruangan, yang paling kelihatan ya tiang. Yang buat tegak itu ya tiang. Kita sudah sampein, kalau tiang-tiangnya ini nggak ada, nggak mau kita untuk di bawah sini. Kenapa? Karena kalau tiangnya nggak ada, berarti bangunannya tidak kuat. Rumah itu seperti keluarga, maka fondasinya adalah iman. Sedangkan tiang-tiangnya adalah sholat atau wakil daripada amal soleh. Maka rumah, kata Rasulullah, yang tidak dibacakan Al-Quran seperti rumah yang mau roboh. Yang mau roboh itu kenapa? Tiangnya hancur. Berarti baca Quran, lalu kemudian sholat, lalu kemudian puasa, ibadah-ibadah mahdoh yang kita lakukan di rumah itu sebenarnya seperti memperkuat tiang rumah. Bedanya adalah apa? Bedanya kalau kita cuma nguatin tiang rumah bakal lapuk kalau cuma fisik. Tapi kalau kita memperkuat ruhiyahnya, maka tiang mental itu, yang namanya tiang keluarga itu diperkuat dengan apa? Dengan amal soleh, dan itu sampai nanti. Jadi ibu-ibu di rumah perbanyak amal soleh. Bukan berarti kalau kita cuma sudah ngerti iman aja keluarga kita jadi aman, belum tentu. Tapi coba perbanyak puasanya, perbanyak zikirnya, lalu kemudian sholatnya, sholat malamnya itu diperbanyak. Kalau yang bapak-bapak itu di masjid, kalau ibu-ibu perbanyak sholatnya di mana? Di rumah. Bahkan kalau memang ada tempat, dibikinkanlah satu tempat khusus buat sholat. Supaya kenapa? Supaya itu kayak tiang. Rumah kan banyak kan ya, ada tiangnya kecil, ada tiangnya gede, ada tiangnya banyak, ada tiangnya sedikit. Nah kalau tiang-tiang yang wajib itu sholat 5 waktu. Tapi kalau cuma sholat 5 waktu, rumah itu kayak tiang biasa aja. Tambahin dengan sholat-sholat yang lain, tambahin bacaan Quran. Subuh-subuh jangan sampai rumah itu sepi daripada bacaan Quran, kayak kuburan. Tahu kuburan? Ada nggak orang jualan di kuburan? Nggak ada. Kenapa? Karena kuburan itu tempatnya sepi. Nah maka dibacakan Al-Quran itu jangan seperti kuburan. Kalau kuburan tuh orangnya udah mati. Makanya orang bilang rumah yang tidak ada Qurannya, bukan dikasih Quran, bukan ya, yang tidak ada orang ngaji Quran atau belajar Quran, itu sebenarnya orang-orang di situ udah mati secara non fisik. Makanya di situ kadang-kadang sulit ada kasih sayang. Di situ kadang-kadang orangnya suami istri ada, tapi tidak romantis. Orangnya ada, tapi ternyata tidak saling mengasihi. Lah kenapa? Ya karena kayak orang mati. Lah fondasi naikin pakai tiang. Tiangnya apa? Tiangnya adalah ibadah. Tiangnya adalah amal soleh, Quran, sholat, dan seterusnya. Dan kata Rasul, atapnya adalah jihad. Itu atapnya adalah jihad. Lah kalau keluarga gimana Ustadz? Masa kita harus berjihad? Itu kalau muslim secara keseluruhan. Kalau keluarga, maka jihadnya adalah perjuangan untuk menegakkan Islam. Itu jihadnya. Sekarang saya mau nanya, ini udah bangun bagus-bagus fondasinya, udah bangun bagus-bagus tiangnya, tapi nggak ada kubahnya, kira-kira gimana? Bisa dipakai nggak? Ya, Masjid Al-Mutakin, jangankan nggak ada kubahnya, kubahnya bocor aja sudah stres, betul? Rumah kita kalau bocor itu kan udah stres. Padahal kita punya rumah. Kalau sudah bocor itu kayak nggak punya rumah. Kenapa? Ditinggal tidur khawatir, ditinggal pergi khawatir, gitu kan ya. Malah jadi kekhawatiran baru tuh kalau misalnya rumah bocor. Maka atapnya itu adalah jihad fisabilillah atau bersungguh-sungguh dalam menegakkan agamanya Allah. Contoh kayak tadi tuh, kalau sudah dikasih barang bekas nanti diterima, nanti kita mau bazarkan supaya nanti apa yang kita lakukan bisa bermanfaat buat saudara-saudara kita di Palestina. Jadiin sebagai sebuah amal soleh dan sekaligus sebuah jihad kita. Kita kan nggak bisa ke sana dan nggak mungkin kan bawa ibu-ibu ke Palestina kan ya. Kalau bawa ibu-ibu ke Palestina nanti khawatirnya di sana nggak ada lontong sayur, jadinya susah gitu kan ya. Nah tapi belum waktunya
untuk kita ke sana, karena kan kita sudah bahas tentang masalah Baitul Maqdis kan ya. Sudah 2 pertemuan panjang kita bahas. Sekarang kita lagi dalam masa apa? Pendidikan pemikiran. Karena kalau ini belum selesai, ibarat fondasi belum selesai, bangunlah dia pilar. Pilarnya jatuh. Nah, maka sekarang manfaatkan jihad yang kita bisa apa? Tadi anggap itu adalah bagian daripada perjuangan. Oke, kalau gitu saya bukan hanya ngumpulin barang-barang bekas yang saya punya, tapi saya akan kumpulin punya teman-teman saya. Tanyain tuh orang sebelah, punya nggak barang-barang yang masih layak dipakai atau layak dijual? Kalau nggak ada, ya udah duitnya aja. Kalau nggak ada misalnya, kalau nggak ada juga duitnya, ya nggak apa-apa. Yang penting sudah bantu untuk berjuang, dan kita tahu ini tujuannya untuk apa? Ini rumah. Maka rumah tangga balik lagi, pertama adalah iman, yang kedua adalah amal soleh, yang ketiga adalah jihad fi sabilillah. Itu yang pertama. Tapi teman-teman sekalian, coba lihat ya, ini adalah bagian penting yang pengen saya sampaikan berikutnya. Rumah itu dibangun punya tujuan. Benar atau benar? Kalau rumah dibangun tujuannya sudah nggak ada, maka rumah itu pasti akan terbengkalai meskipun dia fondasinya kuat, meskipun dia pilarnya kuat, meskipun atapnya bagus. Tapi kalau sudah tidak ada tujuan, maka rumah itu terbengkalai. Contoh, walaupun bukan sesuatu yang salah ya, bukan. Ini kenyataan tapi bukan sesuatu yang salah. Contoh, bapak ibu saya itu punya 5 anak. Berapa anak? 5 anak. Anaknya sekarang sudah pada gede. Saya nomor 2. Yang pertama sudah pergi punya rumah sendiri. Yang kedua saya ada di Bogor. Yang ketiga ada di Amerika. Yang keempat masih ada di situ juga. Yang kelima masih ada di situ juga. Pertanyaan saya, itu rumah awalnya dibangun untuk berapa anak? 5 anak, benar gak? Sekarang 3 anaknya sudah pergi. Pertanyaan saya, rumah bapak saya sekarang itu sepesona dulu atau tidak? Enggak. Ibu-ibu kenal dengan orang-orang yang anaknya udah pergi semua dari rumah? Kira-kira gimana tuh rumah ceritanya? Bukan hanya sepi, bisa kelihatan dari depan tuh, tanaman layu semua, nggak ada yang nyirem. Kenapa? Karena zaman dulu rumah itu menjadi ada sebabnya, menjadi ada tujuannya. Tujuannya untuk apa? Untuk anak-anak biar bisa tinggal dengan baik. Ketika anak-anaknya sudah pergi, orang tuanya mikir apa? Ya sudah selesai tujuannya. Nggak salah juga sih. Tapi saya cuma pengen kasih tahu betapa penting tujuan itu. Tapi begitu kemudian orang tuanya tadi yang sudah ditinggal sama anak-anaknya, tiba-tiba dia bilang sama suaminya, Pak, kita bikin kos-kosan yuk. Jadi terurus lagi nggak tuh rumah? Terurus lagi. Kenapa? Karena punya tujuan. Jadi ingat, rumah itu dibangun penting yang namanya iman, penting yang namanya amal soleh, penting yang namanya atap jihad fi sabilillah. Tapi yang tidak kalah pentingnya, akidah kita juga mengajarkan bahwasanya kamu buat rumah itu untuk tujuan. Pertanyaannya, sering nggak sih atau kebanyakan orang Indonesia mereka tahu nggak sih tujuan untuk apa mereka menikah? Jawabannya tidak. Ini yang mau saya sampaikan penting banget. Karena gini ceritanya ya. Saya tuh udah banyak sekali menyaksikan orang-orang pisah, serius. Dan harusnya menurut saya, lah kalau lu memang pisah sekarang karena satu alasan-alasan tertentu yang menurut saya kadang-kadang nggak masuk akal, kenapa lu dulu bisa nikah? Paham gak sih maksudnya? Berarti dulu ketika nikah mereka tidak bicara sampai di titik visi atau tujuan tadi. Visi atau tujuan itu penting banget. Contoh ya, misalnya contoh nih, coba kita bahas ya. Ada rumah tangga yang ribut terus. Ini banyak banget yang datang ke saya. Ini suami istri ribut terus. Kalau suami istri ribut terus, yang saya bilang apa? Dua-duanya ayo sini kita coba ngobrol dulu. Terus saya tanya apa? Kalian masih saling suka atau enggak sih sebenarnya? Ya dia nih gini-gini, ya dia nih ribut lagi gitu kan ya. Baru diajak ngobrol ribut lagi. Nah pertanyaannya, kalau ada orang ribut terus tidak ada yang punya cantolan, kira-kira gimana cara nyelesainya? Cantolan tuh gini ya, contoh ya. Anda punya anak, itu kan cantolan. Dia darah daging Anda, itu cantolan. Maka seberapapun besar masalahnya, selama hubungan ayah dan anak atau ibu dan anak itu masih diakui, itu cantolan tuh. Paham ya? Tapi kalau dia sudah ngomong gini, aku nggak minta dilahirkan, itu cantolannya hilang.
Jadi susah, kita mau ngomong apapun susah kalau cantolan sudah nggak ada. Kesepakatannya itu loh maksudnya. Kesepakatan itu cantolannya. Contoh ya, kita nikah untuk apa? Itu cantolannya kita. Saya sama istri saya nikahin kamu karena saya perlu teman dalam dakwah. Maka yang saya minta dua, percaya saya dan dukung saya dalam dakwah. Selama itu ada, maka itu adalah cantolannya. Itu adalah sesuatu yang kita pegang bareng-bareng. Itu kesepakatan kita. Maka ketika kita ada masalah, saya berapa kali entah ngomong, ingat nggak kenapa saya nikahin kamu? Paham ya? Ketika begitu kita balik lagi kepada sesuatu yang sudah kita sepakati, kita bisa ngobrol. Maka kesalahan-kesalahan dia itu bisa diperbaiki kalau tidak berkaitan dengan dia nemenin saya dalam dakwah, perjuangan dakwah, itu aja. Selama tidak berkaitan dengan ini masih bisa diobrolin. Tapi kalau sudah nggak ada ini, apapun bisa buat kita marahan, dan kalau kita sudah marahan nggak ada penyelesaian. Karena sudah nggak ada apapun lagi yang kita sepakati. Bisa dipahami nggak sih? Contoh ya, selama orang itu masih komitmen di dalam satu rumah tangga, iya, aku masih tetap mau kamu jadi istriku. Dan istrinya bilang, aku juga masih tetap kamu mau jadi suamiku. Ya udah, kita bisa obrolin. Ya udah, kalau itu masalahnya apa nih? Iya, dia itu Ustadz, suka judol Ustadz. Dia tuh make duit saya. Ya udah, tinggal bilang, Mas, ini dia nggak suka, bisa berhenti atau tidak? Ya, saya sih sulit sih Ustadz, tapi karena saya masih komitmen, saya coba. Oke, gimana caranya? Ini pernah saya lakukan. Oke, saya langsung telepon bosnya, mulai dari sekarang transfer duitnya ke istrinya. Selesai kan ya? Asal orangnya sudah komitmen, masih mau jalanin, masih mau untuk memperbaiki. Bosnya transfernya ke istrinya. Supaya apa? Nggak dipakai sama laki-laki. Kadang-kadang laki-laki udah punya duit, dia kira itu duit dia. Sementara anaknya belum makan di rumah. Istrinya cuma dikasih bayam. Emang Popeye kan gitu kan ya. Ini kan problematika. Nah, maka itu bisa diselesaikan kalau masih punya komitmen. Tapi kalau sudah nggak punya komitmen lagi, mau solusi apa aja itu nggak mungkin terjadi. Bisa dipahami ya. Nah, itu visi itu yang harus dibicarakan. Maka nih saya kasih tahu, saya tahu bahwasanya kita semua punya masalah. Tapi di antara kita ada yang punya banyak masalah di dalam keluarga lebih daripada yang lain. Maka kalau ada masalah-masalah kayak gini, saya sarankan ayo ngobrol dulu sama suaminya berdua. Ambil waktu, selalu saya bilang, ambil waktu lalu kemudian ngobrol. Tujuan kita nikah ini apa sih? Coba tanya. Kalau suaminya nggak mau diajak ngobrol lagi gimana? Ya nggak ada cara lain. Lah gimana, kan sudah saya bilang nih, kok ini kan komitmen nih. Kalau masih ada komitmennya masih bisa. Kalau nggak ada komitmen lagi, ya satu-satunya cara cuma pisah, nggak ada yang lain. Gitu maksudnya. Ya ngapain kita serumah dengan orang yang kita ngobrol aja nggak bisa gitu maksudnya. Kebayang nggak sih? Itu kan susah banget tuh urusannya. Tapi kalau masih bisa diajak ngobrol, ayo, kalau nggak, ayo kita ngobrol yang terakhir deh. Kalau kamu misalnya nggak mau ngobrol yang terakhir, ayo kita coba bicara. Kita nih sebenarnya nikah nih mau apa? Atau kita nih bangun rumah ini mau apa nih? Kalau kita punya tujuan, masih kita kemudian punya tujuan yang sama, maka pasti masih ada yang bisa dibicarakan. Coba cek, jangan-jangan tujuannya sudah beda. Jawabannya, saya nggak tahu nih kita tuh mau apa nikah. Lah, kemarin kamu nikah saya kenapa? Gitu kan ya. Ya cuma seneng aja. Nah kalau gitu sekarang kita ngobrol yuk. Karena seneng aja kita sudah tahu nggak cukup. Ya kan? Rumah itu ya, kalau fondasinya adalah ini tadi, iman, tiangnya adalah ibadah atau amal soleh, atapnya adalah jihad fisabilillah, maka cinta atau suka itu cuma catnya doang. Itu nggak ada artinya. Yakinlah yang belum nikah ya, jangan bergantung pada cinta. Jangan bergantung pada tapi dia sayang sama aku. Jangan. Kalau nggak percaya, tanya sama ibu-ibu yang sudah nikah di sini. Jelas ya. Sejauh mana cinta tuh bisa mengantarkan Anda? Nggak ada. Sampai di sini paham kira-kira maksudnya? Karena cinta itu bisa hilang seketika begitu orang ada masalah. Dan pasti ada masalah. Ya jangankan Anda, orang Rasulullah aja rumah tangganya masalah. Maka ketika bermasalah itulah dia contohkan bagaimana caranya nyelesain masalah, kan gitu kan. Oh masalahnya nyelesainya begini. Itu Rasulullah, apalagi kita gitu maksudnya. Artinya adalah apa?
tujuan itu penting. Maka pulang dari sini, menurut saya, kalau yang masih bisa ngobrol, ayo ngobrol. Tapi suami saya tuh Ustaz nggak bisa diajak gitu-gitu Ustaz. Dia tuh pokoknya bilang pas diajak ngobrol, tumben kamu ngajak aku ngobrol. Ya kan semua harus dicoba. Lah masa mau gini-gini aja? Kan sudah saya bilang, kalau andaikan rumah tangga itu nggak ada obrolan, itu sudah red flag. Tahu red flag? Bendera merah. Itu masalah itu, dan masalah besar. Rumah tangga kalau nggak mau ngobrol atau nggak pernah ngobrol itu masalah besar. Minimal kalau andaikan laki-lakinya kerja, istrinya kerja, minimal pillow talk. Minimal obrolan bantal. Maksudnya apa Ustaz? Ngobrol sama bantal? Bukan. Ngobrol sebelum tidur itu bagus, pillow talk minimal. Atau pagi-pagi minimal bisa makan bareng. Itu minimal. Meja makan itu tempat ngobrol. Ranjang itu tempat ngobrol yang bagus, gitu kan ya. Apalagi kalau nggak bisa, coba keluar dulu, ambil waktu. Mama, papa mau pergi umroh dulu ya berdua, ya ngobrol di situ. Kalau punya duit, kalau nggak punya duit Ustaz, ya nasib. Jangan ke Mekah. Ya kalau nggak punya duit ya mainlah kemana gitu maksudnya. Tapi kan nggak harus ke Mekah. Yang penting berdua ngobrol. Karena gini, nggak punya waktu Ustaz, anak-anak tiap hari sekolah. Bapak ibu sekalian, kalau Anda nggak pernah ngobrol ya, dan Anda nggak tahu visi hidup Anda sebagai keluarga, yang pertama kali jadi korban siapa? Paham maksudnya? Jadi jangan serta-merta bilang saya harus ngurus anak-anak, lantas suami istri itu nggak baik. Suami istri baik itu penting daripada anak-anak baik. Karena suami istri baik, itu otomatis anak-anak baik, insya Allah gitu kan ya. Tapi kalau suami istrinya problematik, contoh ya, dikira orang tua, anak-anak nggak tahu kalau orang tuanya ribut. Kita tahu nggak kalau orang tua kita ribut? Tahu kan ya? Terus kita kira anak kita nggak tahu kalau kita ribut. Paham maksudnya? Dan orang tua kalau lagi seneng dan lagi akur satu sama lain, anak-anak juga tahu. Paham maksudnya? Jadi kalau orang tuanya romantis, orang tuanya bisa bercanda, orang tuanya bisa komunikasi, bisa ngobrol, itu pengaruh terbesar juga pada anak. Maka anak-anaknya juga akan senang, anak-anak juga happy karena dia lihat orang tuanya kayak begitu. Gitu kan ya. Walaupun dia bilang, "Jangan kayak gitulah, malu." Tapi dia senang. Paham ya maksudnya ya? Ya nggak apa-apa, itulah penting komunikasi. Maka coba cari waktu satu khusus, ayo obrolin, kita nih nikah untuk apa? Kalau belum ada, ayo cari sekarang. Ya udah, kamu ada usul nggak? Saya usulkan pernikahan kita adalah untuk membebaskan Baitul Maqdis misalnya. Nggak apa-apa. Ayo komitmen. Gitu kan ya. Kita perlu keluarga-keluarga macam ini. Karena keluarga-keluarga macam ini yang menghasilkan Salahuddin Al-Ayyubi. Keluarga-keluarga semacam ini yang dibentuk oleh Nuruddin Zangki, gitu kan ya. Dan ulama-ulama pada saat itu menganggap penting, ayo kita buat keluarga yang nanti akan berkontribusi dalam pembebasan Baitul Maqdis. Ayo, berarti mulai dari situ kita jadi bersemangat. Ayo kita harus ngapain lagi nih? Apa yang bisa kita sumbangin lagi nih? Oh ya, kita nggak ada duit, nggak bisa juga ini. Ke pengajian udah pernah, udah biasa. Ya udah. Kayak orang Jepang aja, yuk kita pergi keluar bikin, tolong orang-orang Palestina bisa, atau kasih pendidikan apa dan segala, banyak yang bisa dilakukan asal keluarga itu sudah punya visi. Dan kalau ada masalah tinggal balik lagi, bukannya visi kita di Palestina, kalau visinya sudah tinggi, visinya sudah jauh, masalah-masalah kecil itu bisa dilangkain. Bisa dipahami maksud saya? Tapi kalau Anda tidak mau bikin masalah yang jauh, Palestina itu kan masalah ya, Baitul Maqdis kan masalah ya, tapi masalahnya keren nggak? Keren untuk kita selesaikan, worth, berharga untuk kita selesaikan, bahkan kita mati pun berharga untuk itu, benar nggak? Lah kalau Anda itu sudah matanya di situ, udah kepalanya di situ, kupingnya udah di situ, kira-kira kalau seandainya masalah-masalah kecil kayak kira-kira anak sekolah di mana bisa jadi ribut nggak? Loh, Anda jangan remehin loh. Ini teman saya ini ada yang problematika rumah tangga gara-gara anaknya itu sekolah di mana? Gara-gara bapaknya bicara ini, ibunya bicara itu. Kalau kita sudah jauh mikirnya, kita udah jauh kekhawatirannya, maka perkara-perkara kecil itu Allah hilangkan dari rumah tangga kita. Tapi kalau kita tidak mau mikir jauh, ya udah kita akan disibukkan dengan perkara-perkara kecil. Bisa difahami maksudnya? Nah, maka ini penting menginstal visi di dalam keluarga. Dan bagaimana cara instalnya? Iya sih Bu, mohon maaf banget, bener Ibu, bener. Itu tugas ayah.
Kan kita sudah bahas kan. Cuman Anda itu apesnya tinggal di Indonesia. Di mana Indonesia sekarang lagi kekurangan bapak-bapak bertanggung jawab. Lah pengajian aja sulit bapak-bapak ini. Nah maka mau nggak mau ibu-ibunya harus urun kepada permasalahan tadi, yaitu adalah gimana caranya agar bapak-bapak ini obrolin tentang visi rumah tangga. Kita ini bentuk rumah tangga mau apa? Kamu tuh ibarat nahkoda, tapi jangan ngomong gitu ya. Maksudnya jangan ingat ya kata-kata saya pengajian sebelumnya. Laki-laki tuh nggak suka harga dirinya diganggu, gitu kan ya. Anda lebih baik bisa bilang gini, saya tuh kayak cuma pembantu di dalam rumah, pembantu di dalam kapal atau pembantu di dalam rumah. Baiknya saya dan semua keluarga itu kamu, maka kita sangat berharap sama kamu. Itu coba tentu ini. Sebenarnya visi pernikahannya itu apa? Bangun rumah kan bukan cuma bangun rumah doang. Tapi ada sesuatu yang diinginkan dari rumah itu. Maka kalau dia pengen rumah itu jadi sekolah, pasti beda cara bangunnya seperti rumah jadi tempat tinggal atau rumah jadi tempat jualan. Boleh nggak? Boleh-boleh aja. Tergantung kemudian keluarga itu visinya mau apa. Kalau visinya sudah dapat diobrolin terus, yakin Allah yang nolong keluarganya Bapak Ibu sekalian. Kalau visinya yang dibicarakan tiap hari di dalam keluarga sudah agama, sudah Allah, mudah-mudahan Allah yang memperbaiki hati-hati kita supaya saling bisa untuk baik sama pasangan kita. Wallahualam bishawab, ini bisa saya sampaikan.